Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang TV yang viral, yang murah ya. TV Weyon TV namanya. Jadi kalau ngelihat di marketplace ini, di officialnya ya, kita lihat harganya ini mulai 500 ribuan. Ada yang 22 inch, ada yang 24 inch. Yang 24 harganya biasa masih 500 ribuan lah, 600 ribu. Nah ini kan TV yang murah sekali ya sebenarnya. Kalau kita cari di vlogger gitu, apa di YouTube ya, banyak yang review TV ini. Wow, bagus-bagus, dia bilang reviewnya murah 1.500.000. Nah seperti ini ya, pokoknya dari unboxing semua bikin orang ini jadi yakin untuk membeli ya. Nah disinilah saya mau menjelaskan, sebelum membeli tonton video ini dulu gitu. Jangan kejebak sama bagusnya editan ini ya, banner dan lain-lain. Di sini saya mau cerita pengalaman langsung. Oke, jadi Sirtiman ini berapa tahun yang lalu ya membeli TV ini ya. Kita geserin dulu deh, membeli TV ini, dan ya pokoknya Sirtiman ini udah beli tiga kali dari harganya 700 ribuan lagi, zaman masih mahal-mahalnya ya, zaman mungkin ya sekitar COVID lah gitu. Nah di sini permasalahannya adalah mau urus garansi ya. Sirtiman udah kasih invoice mau urus garansi, karena Sirtiman ini membelikan TV buat saudara gitu. Dan setelah Sirtiman terakhir kemarin ke rumahnya dia, ternyata TV-nya ini udah ada tompelnya gitu, atau ya pokoknya gambar apa depannya ini entah itu error atau pokoknya muncul spot gede banget gitu, tompel. Nah di sini kan di bawah itu ya, di bawah itu. Jadi Sirtiman ya nggak enak aja ngasih ke saudara, tapi kok jadinya barangnya seperti itu gitu. Padahal hitungannya kan baru setahun ya. Jadi Sirtiman usahain gimana caranya biar dapet ini ya, entah itu garansi kan. Jadi apa rencana sih, kalau garansinya ditolak, oke diservis lah gitu. Tapi servis TV kan seharusnya mudah gitu. Tinggal apalagi ini produknya udah viral gitu ya, udah banyak vlogger rekomendasiin juga, seharusnya kan yang nggak ada masalah gitu. Kayak TV kayak misalnya TV Sirtiman, Hisense, ada juga Samsung, LG, itu nggak masalah gitu. Yang penting ya diurus resminya ya. Dan setelah Sirtiman mengajukan ini, di sini Sirtiman beli 3 ya, cuma Sirtiman bilang 1 yang ada spotnya ini mau urus yang garansi yang ada spotnya aja deh, yang 3, yang 2 lainnya nggak masalah gitu, karena udah dibeli ke klien yang beli rakitan PC full set tuh. Nah di sini permasalahannya adalah, kata dia garansinya udah habis ya. Oke, Sirtiman ini teruskan deh apa yang dia bilang. Saat ini kami tidak memiliki pusat layanan dan garansi produk adalah 1 tahun. Jadi di sini Sirtiman masih belum ngeh. Ternyata dia bilangnya saat ini kami tidak memiliki pusat layanan. Ini tadinya Sirtiman pikir yang garansi produk 1 tahun sudah tidak dilayani gitu. Cuman di sini dan garansi produk adalah 1 tahun. Jadi ngasih tahu dia tuh nggak punya pusat layanan dan garansi produknya 1 tahun. Jadi kalau udah lebih 1 tahun ya udah gitu, garansinya nggak ada lagi. Jika ada masalah kualitas dengan produk dalam 1 tahun, Anda dapat menghubungi kami di jendela obrolan. Sebenarnya jendela obrolan ini apa ya? Ini kan chat jendela obrolan ya. Dan kami akan menangani pengembalian dan pengembalian dana untuk Anda. Dalam kasus kerusakan buatan manusia tidak ada layanan terkait yang disediakan.
Nah di sini kan Sirteman bilang, terus solusinya gimana? Ada servis di Jakarta atau Depok, kisaran harga ganti LED berapa? Kasihan saudara, saya TV-nya ada tompel padahal saya kasih hadiah gitu. Halo, pesanan Anda telah melalui batas garansi. Ini kayak yang jawab nih kayak robot kayak gini ya. Kami tidak dapat memberikan layanan garansi kepada Anda. Ya kayak inilah robot. Ada servis, dan Sirman ulangin lagi. Ada servis di Jakarta atau Depok, kisaran harga ganti LED berapa? Ini dijawab lagi, saat ini kami tidak memiliki pusat layanan. Ini Sirman tanya lagi, terus nggak bisa ganti part rusak buat pajangan dong gitu. Maaf, tidak bisa. Jadi di sini sebelum membeli ya harap hati-hati dulu gitu. Karena yang pertama dia tidak punya pusat layanan. Jadi cuma jual beli putus aja. Kalau garansi setahun juga nggak yakin nih, nggak yakin akan diurus, karena kalau ngurusnya kan ada pusat layanannya gitu loh. Dia nggak punya pusat layanan, kalau garansi terus kemana gitu. Dan ini untuk part-partnya juga dia nggak ada. Jadi kalau udah beli, kalau kita udah beli, kejadiannya kayak Sirtiman, ya udah kalau rusak buat pajangan aja, paling dikiloin atau dijual rusak. Kalau servis sendiri juga ya gimana ya, orang ada produknya masih produksi gitu, masih sell, seharusnya kan mereka punya spare partnya kalau orang mau garansi gitu. Dan ini Sirtiman bilang mau bayar pun dia bilang tidak memiliki pusat layanan gitu. Jadi emang dia menutup pintu untuk yang udah garansi 1 tahun. Makanya udah 1 tahun ya udah gitu, barangnya jadi sampah atau pajangan, karena nggak bisa, ya kalau rusak nggak bisa dibetulin. Dan ya kalau tompel ya nikmatin aja tompelnya gitu. Nah di sini ya untuk yang beli ya, kalau saran Sirtiman sih ya mendingan beli yang pasti-pasti aja kalau monitor ya. Soalnya monitor ini terakhir Sirtiman urus garansi yang monitor yang merek Hisense ya. Kata dia semua monitor ini sama, nggak ada merek yang mau bagus sekalipun, nggak ada jaminan dia bakal kuat gitu. Karena emang apa ya, zamannya LED ini rentan ya, terutama muncul garis, terutama ya sekitar power sama muncul garis di LED sih. Dan ini nggak ada yang diistimewakan gitu, nggak ada wah yang merek ini bagus, merek A bagus, nggak, semua sama, kendalanya sama. Karena apa? Karena dia kerjanya sebagai kayak semacam agensi ya, tukang servis. Jadi kayak ini makanya pusat layanan ini mereka kayak ngambil dari agensinya dia itu. Jadi dia berurusan dengan banyak merek ya, semua merek pakai jasa tempat servisnya dia. Cuma mungkin tempat servisnya kantor besar, jadinya ya dipercaya gitu, dan dia menang banyak merek kayak Hisense, Sony dan lain-lain ya. Nah di sini biasanya kan kalau tergantung lokasi ya. Nah ini dia megang lokasi sekitar Depok. Nah di sini contohnya seperti itu. Cuma Weon tidak bekerja sama dengan ya model kayak agensi servis seperti itu. Jadinya ya putus gitu. Seharusnya kan kalau dia mau bener-bener serius ya, emang pengen jadi TV yang semacam kayak branding gitu ya, kayak Sony, LG ya, dia harus ngelayanin pelanggan gitu. Jangan sampai jangan sampai bilang nggak bisa, nggak ada layanan, nggak bisa bantu gitu. Udah dibeli tuh nggak bisa bantu gitu. Jadi beli barang tuh kayak kayak beli coklat aja gitu, udah habis udah gitu, makan syukur, nggak dimakan ya udah gitu. Nah di sini kalau elektronik tuh seharusnya nggak seperti itu ya, harusnya benar-benar diperhatikan. Karena kayak model Sirtiman gini ya, Sirtiman ngomong gitu, di media gitu, ya pokoknya diviralin lah istilahnya. Dan ya ini kan kalau orang nonton ini ya pasti mereka akan pikir 2 kali untuk beli itu. Seharusnya
Ya kalau mau jualan di Indonesia ya mikirin customer, pelayanan pelanggannya. Ini dia tidak memiliki pusat layanan. Jadi kalau yang paling selama setahun dia ngechat, maunya tuh dia ngechat aja ya di misalnya di jendela obrolan ini, terus kalau diganti dikirim. Cuma kalau udah setahun sama dia benar-benar dicuekin lah, bodo amat gitu. Ini sebenarnya ya emang harganya murah, cuma kalau apa ya di tahun 2024 2025 zaman sekarang ini pelayanannya kayak gini gitu loh. Ini hancur banget gitu. Sirtiman sendiri juga ngerasain dulu zamannya beli TV atau barang elektronik ya, zamannya belum ada online ya, mungkin beli datang di toko elektronik, entah itu di pasar minggu atau di itu, kalau ada masalah sama dia ditukar gitu, nggak ada masalah, nggak perlu ya. Kalau ada kerusakan sama dia kalau mau diservis bayar, dilayanin gitu loh. Karena dia jualan ya, membina hubungan pelanggan. Kalau ini cuma ibaratnya jualan, narik duitnya doang, terus udah itu setahun udah gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak ya emang pertama Sirtiman ya ngelihat kualitas barangnya itu boleh dibilang jelek ya. Jelek kenapa dibeli? Kita kan nggak tahu kalau nggak dicoba itu. Ternyata setelah dicoba ya kayak gitu. Muncul tompel, kata yang saudara Sirtiman, anaknya itu bilang nih muncul tompelnya juga nggak langsung muncul, tapi sedikit-sedikit lama-lama nutupin ya setengahnya seperti itu. Jadi yang kesimpulannya ya apa ya, kalau Sirtiman itu ngasih hadiah itu seharusnya kan ya jangka waktu setahun seharusnya masih normal lah gitu. Ini ternyata setahun aja udah bermasalah ya, dan nggak bisa diservis, nggak bisa pokoknya nggak bisa diservis yang sayangnya ya. Padahal mau bayar mau gitu kan, harganya murah, seharusnya beli LCD-nya juga ya bisa terjangkau lah dibanding TV yang merek lain gitu. Nah di sini ya itu aja, semoga jangan apa ya, lebih baik jangan beli ini deh gitu, beli TV yang pasti-pasti aja ya, merek LG atau ya pokoknya meskipun nggak ada jaminan ya, cuma pelayanannya tuh ada jelas, meskipun mereka pakai agensi ya servis ya, tapi pelayanannya benar-benar jelas ya. Kayak si TV-nya Sirtiman yang Hisense ini ganti LED ya benar-benar. Jadi sebelum 3 tahun ya, servisnya juga 3 tahun gitu. Jadi sebelum 3 tahun sama dia benar-benar diganti ya, LED baru gitu. Tadinya pengen ganti unit, cuma karena spare partnya masih ada, ganti LED baru, udah jadi bagus lagi. Jadi jangan termakan harga, jangan termakan review yang apa ya, review dari vlogger ini jangan termakan, karena kebanyakan mereka tuh cuma di endorse, disuruh dibayar, suruh bilang TV-nya bagus. Jadi TV-nya laku ya, banyak ya, ratusan, ribuan, ini seharusnya ribuan ya. Ini udah generasi, pokoknya udah generasi, ada yang seri-seri lamanya gitu ya, ini kan keluar yang seri-seri baru, dan ini ya nggak rekomen. Kita lihat aja ya yang murah-murah ini ya, pokoknya dilihat ininya lah. Kalau review sih kebanyakan orang review barangnya datang aja gitu. Kadang Sirtiman ya pengen kasih review baru aja gitu, biar ini juga ada ngasih review tidak recommended, kualitas barang bermasalah, tidak lengkap, pelayanan penjual kurang, kemasan tidak aman, pengiriman lama. Ya pokoknya dipikir ulang lah, masih banyak TV 22, misalnya kayak 22 in yang bagusnya, orang termakan ini sih HD. Ada HD-nya juga gambarnya, kalau Sirtiman lihat juga aneh gitu, nggak bisa bilang gambarnya bagus, bening, real gitu. Gambarnya kayak ya, aneh lah, kayak akuarium gitu, ngeliat gambar di dalam akuarium gitu, nggak kayak ini gitu, nggak kayak di sini. Sirtiman pakai Samsung, di bawah Hisense, dan di bawah lagi ada TV LG, itu beda gitu, gambarnya tuh real gitu loh. Yang ini tuh kayak
kayak ya nggak tau lah, di dalam kayak di dalam akuarium gitu. Jadi nggak recommended ya. Si Riman juga kayaknya udah nggak pengen beli lagi gitu, karena kalau beli lagi juga sama aja kayak ya buang duit aja gitu, nggak bisa kalau ada masalah nggak bisa kalau tukar baru ya tukar baru ya, cuma kalau barangnya masih itu juga ya bakalan kecewa, ujung-ujungnya bakalan kecewa ya. Oke, jadi itu aja guys, semoga bermanfaat, sampai jumpa video berikutnya, goodbye.